teman-teman, selamat datang di video kali ini. Saya Asia Nurrahma akan membahas topik manajemen sumber daya manusia, yaitu mengelola kesetaraan dan keanekaragaman. Teman-teman, tahukah kalian, menurut McKinsey tahun 2015 menyatakan bahwa perusahaan dengan keanekaragaman gender, etnis di level kepemimpinan itu mempunyai peluang yang sangat besar, yaitu sekitar 25% untuk meraih keuntungan di atas rata-rata industri. Tapi kenyataannya bahwa perempuan masih jarang sekali menduduki posisi puncak. Hal ini juga sangat sama dirasakan oleh Indonesia. Menurut laporan dari OJK tahun 2022 menyatakan bahwa hanya sekitar dari 15% posisi ini diisi oleh perempuan. Padahal jumlah perempuan saat ini mencapai dari separuh populasi. Nah, kenapa sih bisa begitu? Yuk kita bahas bersama. Di negara Inggris dan negara Eropa, isu kurangnya perempuan di ruang direksi jadi perhatian yang besar. Menurut Barbara Judge menyebutkan bahwa menyingkirkan perempuan dari posisi top bukanlah tidak adil, tetapi juga tidak bijaksana secara bisnis. Sebagai solusinya, di negara lain seperti negara Norwegia menerapkan kuota minimal 40% perempuan dan 40% laki-laki untuk menduduki dewan direksi. Negara lainnya seperti negara Prancis, Italia, Jerman, dan lainnya juga menerapkan kebijaksanaan yang serupa. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kita memang belum punya aturan khusus terkait permasalahan ini, tapi ada dorongan dari pemerintahan untuk masalah kesetaraan gender dalam BUMN. Contohnya, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir pernah menargetkan untuk peningkatan jumlah direksi perempuan di BUMN. Ini menunjukkan bahwa Indonesia juga terjadi hal yang sama dengan negara lain. Menurut Berkwell dan Thompson, pada tahun 2017 ada 5 isu utama dalam mengelola kesetaraan dan keanekaragaman. Yang pertama adalah diskriminasi dan perlindungan hukum, di mana apakah perempuan itu ditolak karena gendernya atau karena tidak diberi pengalaman sebelumnya. Yang kedua, mengapa ketidaksetaraan jadi masalah? Bukan hanya soal keadilan saja, tapi juga ini soal efisiensi. Separuh populasi tidak diberikan kesempatan, sama aja dengan potensi besar yang akan hilang. Yang ketiga, penyebab mendasar. Apakah diskriminasi itu disebabkan oleh individu atau faktor budaya, struktur, dan sistem organisasi? Yang keempat, cara menangani masalah. Apakah dari kuota atau pendekatan regulatif, sukarela atau voluntary, ataupun kombinasi dari keduanya? Dan yang terakhir adalah merancang kebijakan efektif. Apakah semua yang diberlakukan sama atau justru ada kebijakan khusus untuk memperbaiki kerugian historis? Contoh di negara Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan yang melarang diskriminasi gender dalam perekrutan. Tapi realitanya masih saja banyak perempuan yang dipertanyakan soal status pernikahan, status kehamilan saat melamar kerja. Sebelum itu, mari kita bahas apa sih diskriminasi. Diskriminasi adalah bagaimana kita memperlakukan seseorang secara tidak adil karena kriteria yang tidak dibenarkan. Bentuk-bentuk dari diskriminasi ini ada 4. Yang pertama, diskriminasi langsung, di mana pria dipilih hanya karena dianggap wanita itu kurang mampu. Yang kedua, diskriminasi tidak langsung. Contohnya, ketika kita mengikuti tes seleksi pada hari Sabtu yang merugikan beberapa kelompok agama tertentu. Yang ketiga, ada instruksi diskriminasi, di mana atasan menyuruh staf untuk menolak lamaran karena usianya. Dan yang terakhir adalah pelecehan, di mana perilaku merendahkan, misalnya candaan tentang rasis. Contohnya di negara Inggris ada Equality Act tahun 2010, dan di negara Indonesia ada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi CEDAW yang melarang diskriminasi berbasis gender. Diskriminasi itu lebih kompleks dari yang kita bayangkan.
Masalah lainnya tentang diskriminasi ini, beberapa orang pernah mengalami diskriminasi yang lebih dari satu karakteristik. Hal ini juga pernah dibahas oleh beberapa penelitian, diantaranya diskriminasi ganda atau double jeopardy, di mana seseorang diperlakukan tidak adil karena dua atau lebih dari karakteristik. Misalnya karena jenis kelamin dan usianya, contohnya perempuan yang usia tua. Yang kedua, interseksionalitas, di mana ini menggambarkan situasi diskriminasi ganda. Contohnya perempuan Asia yang berbeda dengan perempuan kulit putih ataupun laki-laki yang berkulit hitam. Identitas yang saling beririsan ini menciptakan diskriminasi yang unik. Jadi, untuk mengelola kesetaraan dan keanekaragaman bukan hanya tentang tantangan saja, tapi juga ini merupakan peluang yang sangat besar. Organisasi perlu memahami bentuk dari diskriminasi ini, menyediakan perlindungan hukum, dan menciptakan kebijakan yang inklusif. Kesetaraan itu bukan hanya tentang kita memperlakukan seseorang dengan sama, tapi juga memberikan kesempatan kepada orang lain dengan kesempatan yang adil dan sesuai potensinya. Semoga materi ini bermanfaat dan mari kita membangun lingkungan kerja yang adil, beragam, dan inovatif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!